Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor KSOP kelas 1 Pontianak, Bapak Kapten Dian Wahdiana Amin. Yang kami hormati Bapak Ustaz Ansari SPDI. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan instansi terkait di lingkungan Pelabuhan Kota Pontianak yang mana tentunya dapat saya sampaikan satu persatu, namun tidak mengurangi semangat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga kehadiran kita di majelis yang mulia ini senantiasa mendapatkan curah rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentunya tidak ada pujian yang terindah selain kata puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya kepada kita semua, baik itu nikmat umur, kesehatan, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga di pagi hari ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kegiatan rutin daripada majelis taklim Insan Maritim, yang mana kami atas nama Allah sempat beberapa bulan kita jadah baru pada pagi hari ini alhamdulillah bertepatan dengan tahun baru Hijriah di bulan Muharram 1446 ini kita dapat mulai kembali. Untuk bersingkat waktu, kami mintakan sepatah dua patah kata sambutan dari Bapak Kepala Kantor KSOP kelas 1 Pontianak. Untuk itu pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam kebajikan, salam sehat, dan salam bahagia buat kita semua. Yang terhormat pada Bapak Komandan Polsek Kawasan Pelabuhan Witora Mahijib dan Satu, yang terhormat kepada Kepala Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea Cukai di Muhammadiyah dan juga Kepala Kantor atau yang mewakili Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Pontianak, Kantor Imigrasi Kelas 1 Pontianak, dan juga BMKG Stasiun Pulau Minority Pontianak, serta distrik navigasi kelas 3 Pontianak, dan juga Kepala Kantor atau yang mewakili Kesehatan Pelabuhan Pontianak, BPJ Desa, Taman Radi di sini sudah Pontianak, dan Pet Uradi, lalu juga Asosiasi DPW APBNI Pontianak, ini bisa dalam, dan juga Asosiasi Alfi Jombang, dan kita dan juga serta Asosiasi Desa Kalimantan Barat, BPJ Usaha Pelayanan Rakyat Pontianak, Korporasi KPM, Jasa Karya Pelabuhan Pontianak, Bapak Jian PT Perindo Regional Pontianak, dan juga rekan kita Pak Lupi atau yang mewakili dari IBC Terminal Mas, PT PPP, PT
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, hari Kamis, kita dapat melakukan silaturahim dan juga menambah keilmuan atau pencerahan untuk takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa tadi di sini juga ada Pak Ustadz yang nanti akan memberikan semacam pencerahan keilmuan agama. Terima kasih Pak Ustadz, Bapak Anas Saidi SPD. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan juga menambah keilmuan dan juga menambah wawasan kita sehubungan dengan agama itu sendiri, baik itu dari sisi hablum minallah ataupun hablum minannas. Mungkin kalau dari saya itu dulu ya, sambil nanti kita mendengarkan, mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Tapi pada prinsipnya saya sangat bersyukur pada hari ini, hari Kamis, kita dapat bersilaturahim untuk mempererat silaturahim di antara kita semua, di antara insan maritim di lingkungan pelabuhan Pontianak ini. Dari saya itu mohon maaf apabila ada bahasa yang kurang berkenan ataupun tidak ada yang kurang berkenan, dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Keluarga SOP Kesatuan Pontianak, Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang kami muliakan. Tiba kita pada acara puncak kita pada siang hari ini, yaitu tausiah agama yang disampaikan Bapak Ustadz Anas SPDI, kemudian dirangkai langsung dengan membaca doa kepada kita semua yang juga akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Anas SPDI kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal masjid al-mubarak. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Kepala KSOP Pontianak, Bapak Dian, beserta seluruh instansi pekerja pelabuhan, Bapak Kapolsek kita, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tiada hingga, nikmat yang tidak mampu terhitung walaupun dengan alat tercanggih dunia ini sekalipun. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat dan keberkahan umur, nikmat saling bertatap muka pada pagi hari ini di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala,
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hari demi hari saat ini mulai berjalan semakin cepat. Waktu seakan-akan tidak terasa. Maka Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, wal asri, demi waktu, demi masa. Di dalam bahasa Arab, waw ini adalah wawul qasam. Bentuknya adalah sumpah. Dengan cepatnya berjalan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan baru saja kita hari Kamis dan hari Kamis lagi. Baru saja kita hari Jumat dan Jumat lagi. Baru saja Bapak sekalian pindah tugas, dan lama nanti pindah tugas lagi. Berjalan waktu dengan begitu cepat. Ini tanda kiamat Bapak Ibu sekalian. Apa kata Nabi Muhammad? La taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai waktu itu semakin cepat. Udah terjadi belum? Udah. Kalau sekarang Jumat ketemu Jumat tidak terasa, nanti Bapak Ibu 1 bulan rasanya 1 hari. Jadi hari ini Bapak Ibu kerja, besok udah gajian orang. Yang mau silakan. Kalau saya tidak mau. Kenapa? Kalau dah cepatnya waktu 1 bulan rasanya 1 hari, gaji makin cepat, tapi umur pun makin cepat. Kalau dah umur makin cepat, mata makin kabur, ujung-ujung masuk baru. Maka di sini kita lihat, apakah waktu akan memotong kita atau kita mampu untuk memotong waktu itu. Maka pepatah Arab dikatakan al-waqtu kas-sayfi illa taqtahu qata'aka. Waktu itu diibaratkan pedang. Jika engkau tidak bisa untuk memotong waktu, maka waktu yang akan memotong. Allah ingatkan, di mana sisa-sisa waktu kita? Banyak orang-orang yang kita cintai, mereka telah meninggalkan kita. Banyak yang mereka seumuran dengan kita, ternyata mereka telah mendahului kita. Banyak kekayaan yang dibanggakan, ternyata semuanya habis. Ada seorang yang berkisah, dia bilang ranjang termahal di dunia itu adalah ranjang rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, masuk ruang ICU yang hanya memandang mesin, saat itu seakan apa yang kita cari di dunia ini sudah tidak ada gunanya lagi. Kalau andaikan bisa ditukar, ya Allah, ambil semua harta, tapi berikan sehat, maka kita pasti minta sehat. Sebagaimana yang diucapkan Bapak Kepala KSOP tadi, nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang besar, nikmat sehat. Ada seorang kaya dunia namanya Stephen. Dia punya uang Masya Allah jutaan dolar. Pokoknya apa yang dia mau pasti bisa. Dia punya ajudan dan dia tidak mau diganggu dengan telepon-telepon. Pokoknya dia mau santai. Ya, kan gitu. Pokoknya terkala istilah kita tuh tepuk dada banyak selera. Kalau kita kan tepuk dada sesak nafas. Ya, kalau Bapak Kepala kita datang. Sian. Apa ke akhir bulan ni tak lama kita bayar TV lagi. Saya ni makin hari Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ini pikiran saya bercabang. Karena saya lagi bangun pesantren, kalau dari Sabtu tu mulai mikir dari buka. Saya ngomong ni sekalian pengumuman baru. Kalau pesantren
bawah ni tawa nampak ni. Di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pak Stephen ini luar biasa dengan kekayaan yang begitu melimpah. Suatu saat telefon pun berderi. Pengawalnya kena marah. Saya sudah bilang siapa yang telefon kalau saya santai dengan ada diganggu. Wahai Pak Stephen, ini telefon dari dokter pribadi Bapak. Subhanallah. Diangkat. Apa kata dokternya? Pak, saya sudah berusaha untuk mencari obat untuk penyakit Bapak. Ternyata belum saya temukan. Maka perkiraan saya umur Bapak tuh sisa 2 minggu lagi. Allah. Kalau berita ini sampai ke Bapak macam mana Pak? Kalau berita macam ini sampai ke Pak News macam mana Pak Haji? Saya yakin bahawa acara tu senyum pun bayar. 2 minggu lagi kawan. 2 minggu. Ya. Di mana akan lari dalam masa 2 minggu? Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kau lari daripadanya, dia pasti akan menemuimu. Mulaqikum. Dan bisa lagi selama 2 minggu itu dia termenung, ya Allah, ternyata menyadarkan hamba. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang hamba dustakan, ya Allah? Pagi hamba pergi kerja, ya Allah. Ke sore hamba pulang ke rumah, ya Allah. Hamba bertugas keluar kota berkali-kali, ya Allah. Begitu banyak nikmat yang kau berikan kepada hamba, ya Allah. Tapi kurangnya hamba ini bersyukur akan nikmat yang telah kau berikan, ya Allah. Hamba tidak pernah puas dengan kenikmatan yang kau berikan. Hamba kumpulkan dunia ini, ternyata hamba akan pulang dalam keadaan murah, ya Allah. Masuk dalam kubur tu murah, Bapak Ibu sekalian. Kain kapan tu murah? Kalau andai kata setiap takdim KSOP, Bapak Kepala kita bilang, insya Allah saya berikan semuanya baju gamis gratis, tapi bahannya kain kapan. Kira-kira mau ke tak Pak Bu? Kalau yang mau silakan. Saya, beliau, Pak Kapolsek, Pak Rama, pokok kita pergi ke warung toko Sudirman, banyak gamis mahal-mahal. Dia akan jemaah ya pergi ke kapan? Dan dia mau murah masuk dalam kubur. Ada orang sombong. Saya alhamdulillah punya mobil Alphard. Saya punya mobil apa mahal Ferrari. Saya punya mobil Mercy. Subhanallah. Begitu dia meninggal, pinjam ambulan masjid. Kemewahan mobil itu hilang. Kita akan masuk ke dalam kubur dalam keadaan murah menghadap Allah. Maka mari kita sadar, syukur dengan nikmat sehat sebelum tiba waktu kita sakit nanti. Allah berikan kesehatan. Ada satu orang Pak Haji masuk rumah sakit. Pak Haji ini kaya, Masya Allah. Begitu mau bayar, dia sesak nafas. 3 hari dia masuk, kata administrasi itu petugas bilang, Pak Haji semua totalnya 6 juta lebih. Pak Haji ini nangis. Bagian administrasi itu ketakutan. Ya Allah, Pak Haji, kemahalan Pak Haji, nanti saya akan musyawarahkan supaya harganya bisa turun. Kata Pak Haji, bukan mahalnya. Saya sesak nafas, barokah saya masuk. Mengapa tuh di jalan? Masya Allah. Barokah saya ini merasa 3 hari masuk rumah sakit, memerlukan oksigen dengan pernapasan. Saya sudah keluar 6 juta lebih. Sementara Allah memberikan saya napas dari saya lahir sampai umur saat ini. Tak pernah saya pikirkan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada saya. Begitu besar nikmat sehat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sadar kalau kita sudah mulai sakit. Apa artinya?
harta kalau sudah kita sakit. Subhanallah. Makan pun mulai kontrol. Yang enak di hadapan kita, mohon maaf, kolesterol lagi naik. Ya. Kayak saya ini, alhamdulillah, apapun yang bapak makan, semewah apapun saya tidak pernah makan. Dulu, kalau sekarang saya pergi ke Kucing, darah saya 190 atau 150, kolesterol saya 300 lebih. Saya minta obat. Sekarang kalau orang ngasih kambing, Masya Allah, nafsu saya pengen habiskan, tapi penyakit demikian pula. Jadi yang enak siapa yang ikut saya? Dia kena terbiasa begitu dia makan, ya Allah sedap ente ni. Sementara guru ni tak bisa makan banyak lagi. Ini saya cerita bapak ibu kadang nak nengok. Tapi kalau bapak ibu nengok terkejut, banyak semua. Di sini artinya apa? Gunakan nikmat kita. Berapa banyak dengan nikmat sehat kita jarang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak nikmat sehat kita ini jarang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak nikmat sehat kita diberikan oleh Allah, kita ini jarang untuk meletakkan kening kita sujud kepada Allah. Berapa banyak nikmat sehat yang Allah telah berikan kepada kita, dan berapa banyak nilai kebaikan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum waktu itu tiba, saat kita sakit, mari manfaatkan sehat. Dan saya bahagia, alhamdulillah. Saya lihat di pelabuhan ini, walaupun sibuk, tapi Masya Allah, di masjid itu kalau sholat zuhurnya ramai. Paling kalau masjid ini subuh ya kurang, karena orang mata ada, balik rumah semua. Tapi Masya Allah, zuhur coba lihat, asar coba lihat, Masya Allah, penuh masjid ini. Mereka berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jangan sampai innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Rugi itu bukan saat ini, nanti waktu yang telah berlalu. Ya, ada satu orang, Masya Allah, sama pokoknya ada kerjasama dengan pelabuhan ini. Sekarang dia stroke. Di saat waktu kaya dulu, waktu sehat dulu, kaya sih masih lah. Saat waktu sehat, ayolah bang, pergi ke Mekah bang, pergilah bang, ibadah bang, bisa jalan ke Hong Kong, bisa ke Singapura, bisa ke mana, kenapa tidak ke Mekah. Nanti insya Allah proyek saya masih banyak, pengiriman barang saya masih banyak, ekspedisi internasional harus saya kirim di luar negeri. Insya Allah kalau dah tak sibuk, saya ingatkan lagi, ayolah bang, insya Allah ujung-ujung sekarang datang gerak. Barulah dia bilang, cobalah dari dulu saya ke Mekah ya, mungkin dah sampai dah. Baru dalam hati saya jemput, kue koke, kue lodar, dah sakit baru sadar. Keluar rumah bawa ceper dinaikkan, di atasnya pengat, udah badan dia mepel, baru ingat. Di situ kalau udah kita baru ingat, penyesalan itu tak mungkin setelahnya, tak mungkin sebelum itu penyesalan, pasti setelahnya. Tidak mungkin before, pasti after gitu Pak. Biar keren itu ada sedikit. Tidak mungkin masa before working langsung nyesal, tidak mungkin. Pasti after, barulah dia cobalah gini, cobalah gini. Maka hanya jadi suatu cerita. Lan tarji'al ayyamul lati madat, kata pepatah itu, tidak akan kembali waktu yang telah berlalu kepada kita semuanya. Maka siapa orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebahagiaan? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasul, mereka redha dengan apa
kalau bekerja dengan iman, insya Allah tidak ada suzon, walaupun kerja sama. Ini kan semuanya adalah satu sama lain saling keterkaitan. Kalau udah kerja sama, tidak ada suzon. Kalau iman tersimpan, kalau iman itu tersimpan, tidak akan mungkin satu sama lain itu ada kebencian. Kalau sudah iman itu tersimpan, tidak akan mungkin fitnah itu akan terjadi. Kalau sudah iman tersimpan, tidak akan mungkin kita itu satu sama lainnya saling dengki. Kenapa bisa terjadi? Karena imannya mulai kosong, yakin kepada Allahnya mulai hilang. Coba kalau yakin kepada Allah. Ini partner saya dalam bekerja, Masya Allah, orang bilang dia itu orangnya tidak bagus begini-begini, tapi hati kita, ya Allah, kalau memang rezeki hamba tidak akan mungkin tertukar, sebagaimana ucapan Imam Hasan Basri, saya yakin akan rezeki, karena andaikan Allah itu memberi rezeki, pasti tidak akan tertukar. Terus gitu, ada satu orang jualan di padang pasir, orang Arab ini, dia jual di padang pasir. Di padang pasir itu yang mau beli itu siapa? Orang yang lewat pun jarang. Kemudian ada satu orang bilang, ya hamba Allah, ya, untuk apa engkau jualan di padang pasir? Siapa yang mau membeli? Dia bilang, ya ahla batal, wahai orang yang batil, bukankah engkau tahu sebagaimana malaikat Israel kalau cabut nyawa itu tidak lihat tempat, malaikat Mikail kalau bagikan rezeki juga tidak lihat tempat. Temenong dia. Artinya apa? Malaikat Israel kalau cabut tidak lihat tempat, malaikat Mikail kalau bagikan rezeki juga demikian. Masya Allah. Nabi Musa alaihi salam pernah ketika Allah memerintahkan untuk pergi ke Mesir, ketemu sama Fir'aun. Dalam waktu yang begitu lama, Nabi Musa ini berpikir, ya Allah, kalau andaikan saya pergi lama, bagaimana dengan keluarga yang saya tinggal? Bagaimana dengan rezeki mereka? Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, coba pecahkan batu itu. Dipecahkan, pecahkan lagi batu itu, dipecahkan. Maka didapati ada semut sedang membawa makanan. Saat itu semut itu berbicara, Maha suci Allah yang tidak akan membiarkan bagiku suatu kelaparan. Dia akan selalu memberikan rezeki kepadaku. Dan itu sudah difirmankan Allah di dalam Quran. Apa kata Allah? Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Binatang melata sekalipun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, tidak akan lepas rezeki mereka. Ya. Maka Allah berikan kita dengan iman, kita pun tenang dengan rezeki yang diberikan oleh Allah dengan ketetapannya, sehingga kita tidak khawatir, tidak pernah ada rasa takut. Kita pun berusaha untuk mencari rezeki kita itu rezeki yang berkah. Cuma kadang kita tuh tidak paham, Bapak Ibu, apa beda rezeki dengan hibah. Kalau dalam Asmaul Husna kan Allah punya nama Ar-Razzaq, Allah punya nama Al-Wahhab. Artinya sama, yang maha memberi. Cuma bedanya apa? Kalau rezeki Razzaq itu sudah kita nikmati, baru rezeki. Ini air depan saya, belum rezeki, ini baru hibah namanya. Tapi kalau sudah air itu saya ambil, kemudian saya minum, alhamdulillah, ini berarti rezeki. Ini contoh ya, bukan saya harus contoh. Beda dengan hibah. Jadi kalau orang punya harta yang banyak tapi disimpan, belum rezeki. Ketika rezeki itu betul dikeluarkannya atau dinikmati untuk sendiri, atau rezeki itu dikeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu digunakannya untuk sedekah, maka dia sudah masuk pada rezeki. Dia sudah melakukan amalan yang kedua, wa amilus sholihat.
Sedekah ini memang ringan, tapi prakteknya sulit. Ya, memang sulit. Coba Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau coba itu silakan coba hari Jumat nanti, besok, tomorrow. Ya, bring your money tomorrow. Kemudian letakkan di saku. Pokoknya diacak-acak, jangan kita yang acak. Suruh istri, suruh siapa yang acak. Uang 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 sama 100,000. Letakkan di dalam kocek ini. So 5,000, 10,000, 2,000 letakkan. Nanti begitu Jumat itu jalan, jangan lagi celek matanya. Ya Allah, berapapun yang saya tarik itulah yang akan saya sedekahkan. Dan keluarkan. Jangan mata terbuka. Begitu mata terbuka sikit tengok 100,000. Ya Allah, banyak benar ya Allah. Masuk. Itu yang khawatir. Ya, pokoknya apa yang kita keluarkan. Ya, karena memang berat. Jangan kita lihat lagi, keluarkan. Apa yang kita keluarkan itu tidak akan berkurang. Itulah amilus shalihat. Orang-orang yang telah wafat, meninggal dunia itu Bapak Ibu, minta dibangkitkan cuma sedekah. Ya Allah. Apa kata mereka? Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka mengatakan, ya Allah, berikanlah kesempatan hidup lagi di dunia sebentar ya Allah. Untuk apa? Supaya saya bisa bersedekah. Ya Allah, dulu di masa hidupnya luar biasa. Dia punya bakhil bin kedekut. Dia punya sikit bin medit. Masya Allah, dia punya kikir yang luar biasa. Begitu setelah meninggal, minta dibangkitkan kembali. Cuma tujuannya untuk bersedekah, untuk melakukan amal saleh. Wa akum minas salihin, maka aku ya Allah akan menjadi orang-orang saleh. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haqq, wasiat pada kebenaran. Bapak Ibu, andaikan kita punya kawan yang selalu menasihati kita dengan kebaikan, genggam mereka. Karena seakan mereka itu akan mengucapkan, oh my friend, ayolah kita sama-sama menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita marah. Ada orang nasihati kita, kawan kita, alhamdulillah ya Allah, kita. Jangan kita marah. Kadang kita kalau dinasihati, kau namanya bagus ya, katanya iya ya Pak. Jangan. Karena almar'u ala dini khalilih. Seorang itu tergantung agama sahabatnya. Artinya, kalau sahabatnya melakukan kebaikan, insya Allah bagi dirinya mudah dalam kebaikan. Karena kita ini manusia. Namanya manusia. Manusia itu kalau dikaji dalam bahasa Arab, manusia. Man itu artinya orang, manusia itu yang dilupakan. Itu manusia. Maka harus ada yang ingatkan. Dalam Al-Quran, al-insan. Al-insan itu artinya manusia. Dalam bahasa Arabnya artinya melupakan. Ada juga dalam Al-Quran an-nas. An-nas itu artinya manusia. Itu dalam bahasa Arab artinya pelupa. Terus macam mana pula nama Pak Ustaz itu? Nama saya itu bukan N2, N1 ya. Bukan Anas, Anas. Gara-gara nama saya Anas, ya Allah, Pak Dharma sama Pak Gius tadi nelpon terus. Dari mana? Insya Allah OTW. Lama kita ada, insya Allah tidak lama. Saya potong karena saya yakin pasti ada bakal kolusin datang begitu saya. Kalau pelan juga sedikit lah. Lampu merah tadi itu pas ujung lewat sedikit ya dari itu paham. Tidak ada lama-lama. Subhanallah. Artinya apa? Saya bukan Anas tuanya, memang mewah. Nama dalam Quran itu mewah. Anas. Ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Oh bahagia itu Rabb artinya Tuhan. Anas nama saya. Malikin nas. Malik artinya raja. Anas kenal
minal jinnati wan nas, jin dan saya. Ujungnya. Maka ingat kita dengan panas bahwa manusia itu adalah tumpah, perlu dengan nasihat. Tidak ada di antara kita yang sempurna, tidak ada di antara kita yang hebat, tidak ada di antara kita ini yang tidak memiliki kesalahan. Bapak Ibu sekalian, kalau andaikan ada orang merasakan dirinya benar, dirinya tidak pernah melakukan kesalahan, jauhi dia. Karena kenapa? Namanya manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan Rasulullah telah bersabda, apa kata Nabi Muhammad? Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti memiliki salah, dan sebaik-baiknya kesalahan seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat kepada kesabaran. Sabar itu adalah kunci dalam kehidupan. Kita ingin senang, ingin bahagia, sukses, satu aja, sabar. Kata pepatah, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu akan membantu setiap pekerjaan kita, apapun. Apalagi Bapak Ibu ini saling kerjasama. Kesabaran harus depan. Walaupun namanya sabar itu tidak mungkin manis, sabar itu pahit. Jika kata ulama, as-sabru kasibri murru fi madaqati lakin awaqibahu ahla minal asal. Sabar itu pahit seperti jadam, tapi manfaatnya lebih manis daripada madu. Ya, itulah Allah mengingatkan kita tentang waktu dan kemudian amalan-amalan yang kita lakukan untuk menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul dalam Masjid Al-Amadu ini, Allah bersihkan hati kita. Mudah-mudahan Allah berikan selalu kesempatan kita untuk menabung amal jariah sebagai bekal kita di dalam kubur kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita orang yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk senantiasa beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita angkatkan tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal soleh kita dikirimkan oleh Allah kepada kedua orang tua kita di dalam kubur mereka yang masih hidup. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan oleh Allah sehat dan kita mendapat keridhaan mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, Engkau berulang kali berfirman dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang manakah yang kau dustakan? Ya Allah, begitu banyak nikmat yang kami rasakan dalam kehidupan ini ya Allah. Kami sadar begitu kurangnya rasa syukur kami akan setiap nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Syukur dengan nikmat rezeki kami, syukur dengan nikmat sehat kami, syukur dengan nikmat keluarga kami, syukur dengan nikmat tempat tinggal kami, syukur dengan nikmat jabatan kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar nikmat-Mu begitu banyak, sedangkan ibadah kami begitu sedikit ya Allah. Ij'alna minasyakirin. Jadikan kami hamba-Mu selalu bersyukur ya Allah. Ya ala ilah hamidin. Dan dari nikmat-Mu kami mengucapkan hamdalah serta memuji-Mu ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana, ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa kami begitu banyak. Dengan kemuliaan-Mu Engkau tutupi dosa-dosa kami sehingga manusia tidak mengetahui ya Allah. Kalau saat ini kami mulia karena Engkau menutupi dari setiap aib kami ya Allah. Tapi kalau aib kami Kau tampakkan, maka kehinaan yang ada pada diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkan dosa kami jika kami menjadi orang tua yang dibanggakan anak-anak kami, ternyata kami memasukkan dalam mulut mereka dengan uang yang haram. Kami khilaf ya Allah. Gantilah dengan keberkahan rezeki yang kami cari ya Allah. Ya Allah ya Rabbana,
Kami tak sadar bahwa kedudukan kami saat ini bukanlah kekuatan kami, tapi kekuatan dua orang yang berada dalam kehidupan kami, yaitu ayah dan ibu kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, kami sudah menjadi seorang ayah. Kami tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ayah. Walaupun dia difitnah, walaupun dia dihujat, walaupun dia terik panas matahari, ya Allah, walaupun dia dalam keadaan sakit, ya Allah, dia tidak akan pernah mengeluh demi mencari nafkah untuk keluarganya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, andaikan ayah kami masih hidup, ya Allah, berikan kesempatan kami untuk mencari keridhaan mereka, ya Allah. Andaikan mereka telah meninggal dunia, ya Allah, dengan doa kami ini rahmati kuburnya, ya Allah, jadikan kuburnya taman dari taman surga. Allahumma ya Allah, Kau telah berikan kami kekuatan, dengan doa mereka terkabullah sehingga kami bisa bekerja saat ini, ya Allah, yaitu seorang wanita yang tulus dari hatinya, ya Allah, wajahnya tampak pada keikhlasan. Ibu kami, ya Allah, andaikan mereka masih hidup, ya Allah, berikan kepada mereka sehat walafiat, berikan keridhaan mereka kepada kami, ya Allah. Andaikan mereka telah meninggal dunia, ya Allah, dengan doa kami ini rahmati kuburnya, ya Allah, jadikan kuburnya taman daripada taman surga, ya Allah, ya Rabbana. Jadikan setiap kebaikan, ya Allah, setiap sedekah yang kami keluarkan, ya Allah, untuk mereka di dalam kubur mereka menjadi amal dan persiapan serta bekal di hadapan-Mu, ya Allah, ya Rahman dunia wal akhirah. Allahumma ya Allah, kami bersyukur, ya Rabb, Engkau kumpulkan kami dalam satu hati di tempat ini, ya Allah. Diadakan majlis ta'lim, kami berkumpul satu sama lain, bahwa kami sadar kami tidak bisa bekerja sendiri, ya Allah, dengan tanpa adanya saudara-saudara kami, ya Allah, menunjukkan kelemahan kami, bahwa kami adalah manusia yang saling membutuhkan, ya Allah. Ya muhawwilal hal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya mujibas وعلى الإيمان والإحسان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, barik lana, ya Allah, berkahi rezeki kami, berkahi harta kami, berkahi anak-anak kami, keluarga kami, berkahi, ya Allah, kesehatan kami, berkahi umur kami, ya Allah, berkahi pekerjaan kami, ya Allah, sehingga kami mampu dengan apa yang Kau berikan ini untuk kebaikan, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna birahmatikal wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik sekalian, mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin tidak singgung hati Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setiap kita pasti punya salah, dan sebaik-baiknya kesalahan seorang yang bertaubat kepada Allah sebelum malaikat Israel datang mencabut nyawa kita. Sehingga usia subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan yang saya muliakan, setelah terdengar bacaan doa tadi, maka selesai rangkaian acara kita pada siang hari ini. Kami atas nama pengurus Majelis Taklim Sanuriddin teman-teman menyampaikan terima kasih kepada Bang Dharma, Asosiasi Apilma yang telah melaksanakan kegiatan ini. Dan kami mohon maaf jika dalam proses ini ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan sekalian. Dan kami akhiri